pas kita kalau pulang sekolah ya, anget gitu. Terus dulu kalau misalkan habis pulang sekolah kita kan selalu punya kayak tontonan andalan gitu ya. Ada kartun atau anime, sitkom, atau bahkan ada yang nonton telenovela. Tapi kalau salah satu favorit aku itu adalah dokumenter dinosaurus. Aku suka dinosaurus karena aku nggak tahu ya, kayak mereka itu monster tapi datang dari dunia yang sama. Dan ternyata yang nempel di kepala aku tuh bukan cuman cerita dinosaurusnya aja, tapi ada satu tumbuhan namanya tumbuhan pakis. Jadi tumbuhan pakis ini tuh selalu ada di setiap setting ceritanya. Jadi makanya sampai sekarang tumbuhan pakis itu jadi salah satu tumbuhan favorit aku. Dan karena tumbuhan pakis ini tuh kan salah satu tumbuhan purba. Jadi aku berasa apa ya? Aku biarin tumbuh aja gitu di rumah aku. Jadi aku berasa ada fosil hidup gitu setiap hari yang aku lihat. Dari situ aku akhirnya mulai riset kecil-kecilan kayak apa sih tumbuhan paku, terus kayak kapan sih pertama kali mereka ada di bumi, terus apakah ada peran signifikan untuk lingkungan kita gitu. Nah sekarang aku bakal ceritain tentang tumbuhan paku, tapi mungkin semi dongeng gitu kali ya, biar biar masuk dan biar lebih tenang kita. Oke. Oh ya, judulnya Klana Pakis, Pahlawan yang Jauh dari Rumah. Ini Klana Pakis, satu dari puluhan juta spora mungil yang terbang bersama angin, meninggalkan induk pohon mereka melintasi benua. Dari 360 juta tahun yang lalu, beginilah tradisi mereka untuk menyebarkan anak-anaknya ke seluruh penjuru bumi. Klana Pakis mendarat di tanah yang rusak dan sepi. Sepertinya baru ada bencana, ujarnya dalam hati. Di sana dia bertemu spora-spora yang lain, ada yang induknya dekat area situ, dan ada juga yang jauh seperti Klana Pakis. Beberapa minggu kemudian, Klana Pakis berubah dari spora menjadi protalus. Bentuknya lucu, lembaran hijau kecil seperti hati. Mereka mulai memenuhi lantai hutan. Pakis adalah salah satu tumbuhan pionir yang akan memenuhi area tanah yang rusak. Bahkan saat tanaman lain belum bisa tumbuh di kondisi tersebut. Dan dari sana, kisah kepahlawanannya dimulai. Pada tahun ke-1 sampai ke-2, Klana Pakis sudah menjadi induk pakis. Mereka meluaskan jaringan akarnya dan saling merajut satu sama lain. Bersimbiosis dengan jamur mikoriza, membentuk jaringan raksasa yang bisa mengunci tanah agar tidak longsor dan bisa menyerap racun. Pada periode waktu ini, mereka mulai menyebarkan spora-spora baru bersama angin. Pada tahun ke-3 sampai ke-5, mereka sudah punya daun yang besar sekali, sehingga beberapa bagian tanah yang tertutupi menjadi lebih lembab. Lalu daun pakis yang mati berjatuhan akhirnya membusuk ke lapisan tanah humus yang bernutrisi. Kondisi ini membuat tanah menjadi gembur dan benih tanaman lain mulai bisa tumbuh. Di tahun ke-5 sampai ke-10 mereka mulai berbagi ruang dengan tumbuhan yang lain. Tempat tinggal mereka bukan hanya ramai saja, tapi juga sudah kuat dan sehat. Jaringan akarnya bisa menyerap air dan menahan benih-benih baru pohon lain agar tidak hanyut. Mikroorganisme seperti cacing dan bakteri baik juga ikut meramaikan. Setelah tahun 10 ke atas, kondisi tanah mulai kembali seperti semula. Tanaman kayu mulai tumbuh menjulang tinggi, membentuk kanopi hutan sehingga lebih teduh. Ironisnya, kondisi ini membuat Klana Pakis dan induk lainnya mulai mati karena mereka tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Walaupun begitu, tenunan akar mereka bisa menjaga kondisi tanah untuk beberapa tahun ke depan agar tanaman baru bisa tumbuh sehat. Itulah kisah Klana Pakis, pahlawan yang jauh dari rumah.
Aku tuh, terima kasih. Aku tuh nonton dinosaurus tuh kan kayak dari zaman kecil, udah lama banget gitu. Tapi aku tahu fakta-fakta tentang pakis ini mungkin baru tahun kemarin. Karena aku ikutan workshop bareng Nat Geo tentang pohon dan tumbuhan. Terus kita disuruh milih salah satu tumbuhan favorit. Dan of course aku milih tanaman pakis. Dari situ akhirnya aku riset dan akhirnya tahu apa ya, fungsi tanaman pakis di alam kita. Dari sesimpel aku mengamati hal yang random yang ada di video itu, sampai akhirnya aku suka, dan akhirnya aku coba riset, sampai akhirnya aku bisa tahu apa peran dia dan gimana alam ini bekerja. Aku tuh orangnya suka banget memperhatikan banyak hal ya. Jadi kayak mengamati kalau misalkan lagi jalan, apalagi kalau misalnya lagi trekking, waktu trekking aku tuh bisa jauh lebih lama karena aku sibuk moto-motoin daun lah, moto-motoin serangga, moto-motoin tekstur, segala macam pokoknya yang aku suka aku foto-fotoin. Tapi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke hutan. Karena di belakang rumahku tuh ada area hijau. Dan di area hijau itu tuh masih ada tumbuhan cemara, terus pinus, ada juga pohon bambu, masih banyak semak-semak yang berbunga gitu. Jadi makanya rumah aku itu tuh rame banget didatangin tamu-tamu kecil alias serangga. Banyaklah dari macam, ada lebah ternyata yang warnanya tuh biru metalik. Terus ada cengcorang dia kecil tapi motifnya tuh cantik dan kalau misalkan buka sayapnya dia tuh warna pink. Terus ada satu kupu-kupu kuning, tadi yang sempat dimention, itu aku suka banget. Aku nggak pernah tahu dia berasal dari mana, tapi tiba-tiba turun dari kanopi. Terus kayak ada cahaya matahari pagi, terus aku berasa ngelihat peri baru turun dari langit gitu loh. Dan di rumah juga aku kalau misalkan lagi bosen, aku tuh kerjanya di studio kan. Terus di studio itu tuh ada banyak jendela. Nah banyak banget serangga yang nyangkut di jendela itu pas aku lagi kerja. Jadi aku jadi part time kuncen. Aku harus membukakan jendela itu setiap mereka riweh. Kayak capung lah apa segala macam karena suaranya berisik banget. Terus tadi aku bilang ada lahan hijau di belakang. Aku juga suka melakukan bird watching tapi ala-ala gitu. Jadi kayak aku pakai teropong bumi aku di rumah. Aku tuh dimulai dari pas aku pertama pindah tuh ada suara mengetuk setiap hari gitu. Terus aku kepo ini suara apaan ya? Terus pas dilihat ternyata itu adalah burung caladi ulam atau burung pelatuk yang berambut merah. Tapi selain itu ada burung favorit aku. Dia itu burungnya misterius banget. Jadi kayak mau aku rekam, mau aku teropong tuh susah banget. Soalnya ada suara sedikit aja, ada gerakan sedikit dia tuh bisa langsung kabur. Kalau misalnya kalian pernah nonton How to Train Your Dragon, dia tuh si Night Fury-nya gitu loh, paling susah ditangkap. Nah terus ternyata setelah aku bisa merekam dikit-dikit, burung itu namanya cekakak Jawa. Salah satu hal yang bikin aku suka ke dia adalah perpaduan warna biru di bulunya dan warna oranye di paruhnya. Terus selain di rumah atau trekking, aku juga suka merhatikan banyak hal pas aku lagi traveling. Apalagi kalau misalnya lagi traveling, aku juga suka bawa kit buat ngelukis di tempatnya langsung. Aku gak perlu kayak ngelukis semuanya, aku cukup satu hal-hal aja yang paling menarik gitu buat aku. Nah dari asalnya cuman gambar, cuman bikin sketsa, akhirnya aku bisa memberikan pemaknaan sama apapun yang aku lihat kayak gitu. Contohnya pas aku lagi jalan ke Kazakhstan, jadi aku tuh lagi di gondola, lagi di atas gunung es. Terus aku ngeliatin bulan purnama, bengong aja. Terus aku tersadar, gila ya bulan purnama ini adalah bulan yang sama yang aku lihat dari Cimahi. Jadi terus aku juga kepikir kayak, bumi itu besar, tapi sebenarnya kecil karena sejauh apa kita berjalan, kita tuh tetap terjebak di bumi ini. Gitu. Terus kayak misalkan Curug Citambur atau Goa Jomblang atau Gumuk Pasir Parangkusumo. Semua keindahan alam itu tuh terlahir dari rentetan-rentetan tragedi yang harus bumi alami. Bahkan sebelum ini bumi harus merana bermiliaran-miliaran tahun sampai akhirnya punya kondisi yang cocok untuk manusia tinggali. Baik nggak tuh bumi? Nah terus kalau misalnya kita riset atau kita cari tahu tentang alam, tentang bumi, selalu banyak cerita yang kayak
menakjubkan gitu. Bahkan dari dalam pertumbuhan benih apa sekalipun. Jadi menurut aku bumi itu nggak pernah, atau alam itu nggak pernah membosankan untuk diulik, untuk dicari tahu lebih dalam. Makanya alam menjadi salah satu inspirasi terbesar aku dalam membuat karya. Dan contohnya adalah hampir banyak karya aku itu membubuhkan tanaman. Jadi kayak dari tanaman yang yang asli ataupun tanaman-tanaman yang dari imajinasi aku. Yang kedua, aku pun akhirnya bisa membuat pattern ciri khas aku yang aku kombinasikan dari dua hal favorit aku, yaitu bulu burung dan tanaman. Terus yang ketiga adalah aku juga suka mengeksplor bentuk-bentuk atau pola-pola dari makhluk mikroskopik, contohnya bakteri ataupun plankton, terus dari hewan-hewan yang consider menjijikan atau menyeramkan kayak serangga ataupun jamur. Terus dalam proses kita mengamati tadi ya, kayak mengamati alam, mengamati hewan, sebenarnya kita itu sedang masuk ke dalam yang namanya sistem empati loop atau lingkaran empati. Jadi semua data yang kita terima oleh mata itu masuk ke yang namanya korteks visual. Jadi korteks visual ini tuh menyimpan rekaman-rekaman apapun yang kita lihat. Contohnya, kalau misalkan kita ngelihat hewan, dari korteks visual, data itu tuh dikirimkan ke namanya sistem mirror neuron system, atau kita bisa bilang saraf cermin. Jadi saraf cermin ini berfungsi untuk mendeteksi kemiripan kita dengan apa yang kita lihat. Nah, dari saraf cermin ini, akhirnya otak kita bisa menyalakan yang namanya perception action model atau saklar empati. Nah, saklar empati ini berfungsi untuk merubah apa yang kita perhatikan menjadi apa yang kita rasakan. Jadi kalau saat melihat hewan, jalur empatinya itu sempurna. Nah, beda kalau misalnya kita ngelihat tumbuhan. Jadi saat ditangkap korteks visual, lalu masuk ke saraf cermin kita tuh kebingungan. Karena secara biologis otak kita tuh nggak bisa mengenali kesamaan manusia dan tumbuhan. Jadi si jalur empatinya tuh tersumbat. Nah tapi manusia itu punya kekuatan super untuk mengelabui tahapan itu. Kekuatan supernya itu adalah namanya antropomorfisme atau kemampuan manusia mengaitkan karakteristik tumbuhan kepada karakteristik manusia. Jadi contohnya kayak cerita tadi, akar tumbuhan pakis bukan hanya memperkuat tanah, tapi akar tumbuhan pakis menyiapkan rumah yang layak untuk anak-anaknya. Jadi otak kita tuh bisa ngehack tahapan itu sehingga manusia itu bisa jadi puitis, bahkan bisa kayak memaknai dan jatuh cinta sama hal-hal benda mati. Nah, terus saat aku udah tahu nih sistem kita manusia punya sistem empatinya sendiri, terus aku bertanya, kok masih ada ya orang yang secara sadar merusak alam, terus tidak peduli dengan kerusakan alam, padahal manusia itu punya sistem empatinya sendiri. Ternyata jawaban aku itu ada di bukunya Profesor Keltner dari UC Berkeley, di bukunya yang judulnya The Power Paradox. Dia itu menemukan fakta menyeramkan kalau kekuasaan itu bisa mengubah cara otak bekerja, bahkan bisa menyebabkan yang namanya empati defisit. Contohnya, saat orang yang berkuasa diberikan foto atau gambar hutan yang rusak, tanah yang dikeruk, mereka itu di tahap saraf cerminnya itu tidak bisa mengidentifikasi. Jadi mati rasa, jadi jalur empatinya itu tersumbat. Mereka juga punya yang namanya trik psikologis yang disebut mekanisme dehumanisasi. Jadi saat mereka melihat sumber daya alam, mereka itu tidak melihat sebagai sumber kehidupan yang berharga, tapi hanya melihat sebagai statistik dan komoditas. Terus ada juga yang namanya mereka itu punya jarak aman. Karena
hidup di tempat yang nyaman, tinggal di tempat yang nyaman, jauh dari tempat yang mereka hancurkan. Jadi saat melihat hutan tumbang, saat melihat banjir, longsor, otak mereka itu tidak bisa mendeteksi tersebut sebagai ancaman yang konkret gitu. Nah dari sini akhirnya aku juga sadar kalau seni mengamati atau art of noticing jadi krusial. Jadi bukan hanya untuk mengajak kita mengenal alam atau melihat alam lebih perlahan, tapi juga memberi kesadaran kepada kita posisi manusia tuh di bumi itu apa sih? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga rumah kita dan juga menyadarkan kita terhadap siapa saja sebenarnya yang sudah berperan sangat besar untuk melestarikan rumah kita. Kalau misalkan kita balik lagi ke cerita tadi yang di awal, gimana ceritanya si spora-spora ini tuh terbang beribu-ribu kilometer ke tempat yang asing, terus merawat dan menjaga tanah sampai akhirnya mereka mati hanya untuk mewariskan tanah-tanah itu kepada generasi selanjutnya, generasi yang bahkan mereka nggak tahu dan generasi yang dari tumbuh-tumbuhan yang berbeda sama mereka, dari generasi yang rumahnya aja beda sama mereka. Sebuah ketulusan yang gagal dipahami oleh orang-orang yang paling berkuasa di bumi. Jadi dari seni mengamati juga, menurut aku sekarang nggak ada salahnya untuk kita bisa mulai mengenali bumi, mencari tahu lebih dalam dari segi apapun yang kita suka. Kita harus dapetin entry point-nya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana aja gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti lirik lagu dari masa kecil kita. Ada yang tahu? Jadi ini lirik lagu yang favorit aku juga. Kenapa bintang bersinar, kenapa air mengalir, kenapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat, dan kau akan mengerti. Hatur nuhun.